asalkan dia Islam, asalkan dia beriman, tetap akan masuk surga. Tetapi para pendosa akan lambat masuk surga. Allah bagi 5 kesempatan terhadap para pendosa. 2 kesempatan di dunia, 3 kesempatan di akhirat. Kesempatan di dunia nomor 1, tobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan taubatan nasuh. Kayak tobat sapal, taubatan nasuha. Tobat yang betul-betul tobat. Man taba min labihi kaman la dzamballah. Sesiapa yang bertobat daripada dosanya, maka sama seperti orang yang tidak pernah bertobat. Yang kedua, jika manusia tidak bertobat, Allah bagi kesempatan nomor 2. Tobat tidak. Setelah kita tobat, Allah masih memberikan kesempatan kedua untuk di dunia. Apa itu kesempatan kedua? Berbuat kebaikan, amal hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanata yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal kebaikan, kebajikan dapat memadamkan kejahatan dan kejahatan. Nah, tobat tidak, dia berdosa, tobat tidak. Tobat nomor 2, Allah memberikan kepada dia pahala melalui dia berbuat baik. Jadi kalau kita tidak tobat, Allah masih bagikan kesempatan amal hasan. Innal hasanata, sesungguhnya kebaikan dapat memadamkan, dapat menghapuskan, dapat menghilangkan amal kejahatan. Itulah bedanya Allah enggak manusia. Allah Subhanahu wa taala sejuta kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia melakukan sejuta kejahatan. Manusia melakukan sejuta kemaksiatan. Manusia melakukan sejuta dosa. Karena berbuat satu kebaikan, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Itu Allah. Jadi Allah tuh sejuta kebaikan, sejuta kejahatan, sejuta kesalahan, sejuta dosa, minta ampun. Berbuat kebaikan, Allah ampunkan dosanya. Ya kan? Allah ampunkan dosanya. Beda nggak manusia? Sejuta kebaikan karena satu kesalahan, blokirnya gitu. Blokir. Lagi Allah sejuta kejahatan, sejuta kemaksiatan, sejuta dosa, karena hanya satu kebaikan, Allah ampunkan sejuta kejahatan itu. Tapi manusia sejuta kebaikan kita taburkan kepada dia, hanya karena satu kesalahan langsung blokirnya, tak dikenal. Itu manusia. Kasih sayang Allah akan ampunkan dosa kita hanya karena melakukan satu kebaikan. Tobat tidak, amal kebaikan tidak. Ada 3 kesempatan, matilah. Amal tobat tidak, kebaikan tidak, mati lagi. Kenapa? Mak Allah juk 3 perkara ini. Jadi itu, itu gunanya hidup di dunia. Berdosa pasti. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti ada dosa dan kesalahan. Tobat tidak, amal kebaikan tidak. Mana caranya? Matilah. Maka Allah tunjuk 3 perkara ini. Apa 3 perkara setelah mati? Nomor 1 adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mati, kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kita kepada kita syafaat. Pernah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Nabi Isra wal Mi'raj yang minggu lalu kita peringati. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak fas'al tu'ti." Atau kama qala, "Ya Muhammad, angkat kepala. Minta, aku akan berikan apa yang kau mau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ampunkan dosa. Ya Allah,
ampunkan dosa hambamu, ampunkan dosa umatku. Jika di dalam hatinya, ataupun masukkan ke dalam surga umatku jika di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Kata Allah, selesai, aku ampunkan. Sujud lagi Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak fas'al tu'ti. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta apa yang minta pasti kuberi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunkan dosa umatku, masukkan dia ke dalam surga jika di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Kata Allah, aku ampunkan. Kemudian Nabi Muhammad sujud lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, irfa' ra'sak fas'al tu'ti. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, minta aku akan beri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, masukkan dalam surga umatku, ampunkan dosa umatku jika di dalam hatinya ada iman lebih kecil daripada biji sawi. Kata Allah, aku ampunkan. Nabi Muhammad sujud lagi. Ya Muhammad, kata Allah, irfa' ra'sak fas'al tu'ti. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta pasti beri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunkan dosa umatku, masukkan ke surga umatku jika dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, makanya kan kata ini senak kita ni insyaallah masuk surga. Syafaat Nabi sallallahu alaihi. Nah, makanya mana caranya memang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dapat salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara marrat. Sesiapa berselawat kepadaku satu kali, Allah akan balas selawat untuknya 10 kali. Wa man shalla alayya asyara marrat sallallahu alaihi biha mi'a marrah. Sesiapa berselawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali, Allah balas untuk dia 100 kali. Wa man shalla alayya mi'a marrah. Sesiapa berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfu marrah, Allah akan salawat untuk dia 1000 kali. Wa man shalla alayya alfu marrah lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Sesiapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di dalam surga. Ya, kata Nabi, sesiapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas 10 kali. Sesiapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali, Allah akan balas 100 kali. Sesiapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah akan balas 1000 kali. Sesiapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di dalam surga. InsyaAllah itu sudah ada yang mampu mengamalkan salawat 1000 kali. Kemudian yang kesempatan yang keempat. Kesempatan yang keempat, tobat tidak, amal kebaikan kebajikan tidak, syafaat Nabi dikulih karena dia pernah selawat masih di dunia. Masih ada 2 kesempatan terakhir. Kesempatan yang keempat, ampunan Allah Subhanahu. Jadi Allah ampunkan. Kesempatan yang kelima, ternyata masa hidup tobat kita, amal kebaikan kebajikan kita, mati lagi ya. Mak dapat 3 kesempatan. Kesempatan yang ketiga dapat syafaat Nabi. Kesempatan yang keempat dapat ampunan Allah. Kalau tobat tidak dapat, amal kebaikan tidak, syafaat Nabi diboleh, ampunan Allah yang keempat tidak ada dapat, tinggal yang terakhir yang kelima. Allah masih bagi kesempatan, Allah masih kasih kesempatan kali yang terakhir. Kira-kira amal kita tidak tobat, amal kita itu amal kebaikan kebajikan, kita dapat syafaat Nabi, kita dapat ampunan Allah, galak kita dapat yang kelima ni, mau masuk surga. Kalau kita terakhir, kalau tidak, tobat tidak, amal kebaikan tidak, syafaat Nabi dikulih, ampunan Allah dikulih. Yang kelima terakhir, kalau tidak,
mandi di neraka. Mandi di kelama kira-kira 700 tahun. 700 tahun. Makanya mandi di neraka 700 tahun. Saat boleh mandi 700 tahun di neraka, maka langsung mandi namanya Nahrul Hayat. Mandi di sungai. Nama sungai itu Nahrul Hayat. Yang butuh kama tambutu dara'ah. Setelah dia mandi terbakar di dalam neraka, Allah mandikan dia ke satu sungai. Nama satu sungai itu adalah Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maka akan tumbuh kulitnya semula segar, laksana tumbuhnya biji-bijian, laksana tumbuhnya buah-buahan yang segar dan yang baru. Kemudian setelah itu masuklah ke dalam surga. Tetapi tertulis di kepalanya adalah mantan neraka. Heran apa kawan lambat. Rupanya mandi di neraka. Nah itu, ya. Jadi maka pesan Imam Ghazali, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, dan jangan pernah mengatakan orang lebih jahat daripada kita. Pesan Imam Ghazali. Maka sekali lagi, jika kita melihat orang lebih tua daripada kita, katakan pada hati kita, dia lebih baik dariku karena umurnya lebih tua, ibadahnya lebih banyak. Jika kita melihat orang lebih muda dari kita, maka katakan pada hati kita, dia lebih baik dariku karena umurnya masih muda, masih banyak kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat orang lebih alim dari kita, maka katakan pada hati kita, dia lebih baik dariku karena ilmunya lebih banyak. Jika kita melihat orang yang fasik, yang banyak dosanya, maka katakan pada hati kita, jika Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia akan masuk surga. Maka tidak ada kesempatan untuk menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, dan tidak ada kesempatan menganggap orang lebih jahat daripada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari-cari aib orang lain. Jadi tugas kita adalah memperbaiki diri kita sendiri. Karena dikubur nanti, dikubur yang akan ditanya amalan kita, bukan amalan orang. Dikubur marabuka, waman nabiyuka, waman ikhwanuka, waman kitabuka, waman qiblatuka, waman ikhwanuka. Jadi yang ditanyakan di dalam kubur itu tentang amalan pribadi kita. Karena amalan cuma, makanya jangan pernah cakap kekurangan yang lain, dan jangan pernah menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Nah, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita masing-masing. Tuba liman syaghalahu ayyuhu bin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari aib orang lain. Yang terakhir, malam ini malam nisfu Sya'ban, juga kebetulan malam ini adalah malam terakhir